Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala anbiya wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa mawala amma ba'd. Selamat sore Mbak Wiwi. Sehat selalu ya. Meskipun puasa tetap bugar gitu ya. Insya Allah, tetap semangat. Tetap semangat. Pada sore ini kita akan mengangkat tema tentang menjemput malam Lailatul Qadar, ya, karena kita sudah di pertengahan Ramadan ini dan kita akan menghadirkan narasumber yang sangat hebat dari Sulawesi Selatan, ya, dari Universitas Muhammadiyah Makassar, Ibu Wiwi Laila Mukromin, Sarjana Agama, Magister Pendidikan Islam. Barangkali monggo dalam waktu ke depan silakan Mbak Wiwi bisa menjelaskan bagaimana cara menjemput malam Lailatul Qadar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in amma ba'du. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa mengucapkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala sehingga sampai pada hari ini kita masih diberi kekuatan, kesehatan, sehingga puasa kita berjalan dengan lancar, juga ibadah-ibadah lainnya. Semoga apa yang sudah kita terima ini senantiasa akan istiqomah sampai di akhir bulan Ramadan dan selanjutnya dan seterusnya. Allahumma amin. Kemudian sholawat serta salam marilah kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang karena beliaulah kita bisa mengetahui mana jalan yang benar dan mana jalan yang salah gitu ya. Semua tergantung pilihannya pada diri kita. Baiklah, pemirsa ISF yang budiman, alhamdulillah pada sore hari ini saya mendapatkan kesempatan untuk sharing-sharing dengan para pemirsa semuanya atas jasa dari Kanda saya, Mas Hamim Zarkasi Putro, yang senantiasa tetap semangat gitu ya, tidak pernah ada capeknya. Ini saya lihat memang alhamdulillah, semoga energinya juga menular ke saya gitu ya. Kita tetap bersemangat meskipun dalam suasana puasa, kita tidak menjadikan puasa sebagai biang kerok. Maksudnya selalu saya enggak ngerjakan tugas karena lagi puasa. Saya tidak bisa pergi ke sana karena puasa. Jangan dijadikan biang kerok. Jadikanlah puasa itu sebagai motivasi gitu ya. Karena dari sisi kesehatan pun bahwasanya puasa itu sebenarnya menggantikan atau meregenerasi sel-sel yang sudah rusak gitu ya. Jadi sebenarnya diganti dengan sel-sel baru, harusnya kita tambah fight gitu ya. Tambah energik gitu ya. Enggak boleh kita dengan puasa kemudian kita memperlihatkan kekusuannya orang puasa dengan dikit-dikit apa istilahnya lemes, loyo gitu, enggak boleh ya. Itu namanya puasanya masih apa istilahnya? Masih tahap pertama mungkin kalau bisa dibilang tahap-tahapan. Baiklah ibu-ibu, bapak-bapak, pemirsa semua yang berbahagia, saya diberi tema tadi menjemput malam Lailatul Qadar, Kanda ya. Jadi ya, ini sebenarnya suatu malam yang sangat kita tunggu-tunggu, sangat kita harapkan kehadirannya, karena ternyata apabila kita menempatkan satu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, itu insya Allah setahun ke depannya itu semuanya akan berjalan dengan lancar gitu ya. Saya tidak tidak sombong ataupun membanggakan diri, tapi saya pernah merasakan suatu fase ini gitu ya. Dan kemudian saya mendapatkan suatu spirit yang seakan-akan seperti air yang tidak pernah
air yang senantiasa kayak air mancur yang tidak pernah berhenti untuk memberikan spirit pada saya. Meskipun kita jatuh, kita tetap bangun kembali. Dan jadi kita akan mendapatkan hikmah yang luar biasa apabila kita mendapatkan satu malam yang lebih baik dari 1000 bulan itu. Dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Al-Qadr, qala Allah Ta'ala bil Qur'anil Karim, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar. Jadi ini Al-Quran juga diturunkan pada malam Lailatul Qadar. Makanya ada yang dari ayat ini kembali mengartikan Lailatul Qadar itu sebenarnya tidak menunggu 10 hari terakhir gitu ya. Bisa ditunggu dari sejak awal karena memang Al-Quran itu kan Sahru Ramadan, diturunkan pada saat bulan Ramadan. Dan bulan Ramadan itu kan sebenarnya dari tanggal 1 gitu ya. Jadi kalau dilihat dari ini sebenarnya yang dimaksud dengan malam Qadar itu bisa dari awal bulan Ramadan itu sudah malam Qadar gitu ya. Wama adraka ma Lailatul Qadar. Dan tahukah kamu apakah malam kemuliaan itu? Lailatul Qadri khairum min alfi syahrun. Malam kemuliaan itu lebih baik daripada 1000 bulan. Alfi syahrin. 1000 bulan ya. Tanazzalul malaikatu warruhu fiha biidni rabbihim. Min kulli amrin. Salamun hiya hatta madla'il fajr. Pada malam itu turun para malaikat dan ruh. Dalam kurung kalau dalam terjemahan buku saya Al-Quran saya ini, dan ruh dalam hal ini adalah malaikat Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Untuk mengatur semua urusan. Sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Jadi kalau kita mengambil pembelajaran dari surat Al-Qadr ayat 1 sampai ayat 5 ini, bahwasannya yang namanya malam kemuliaan itu terjadi pada malam hari. Nah, oleh karenanya memang kalau bisa pada saat menjemput ya mempersiapkan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar ini kita nggak tidur gitu ya. Supaya kita ketika mendapatkan itu posisi kita akan lebih bagus lagi kalau sedang berdoa atau berzikir gitu ya, membaca Al-Qur'an gitu ya. Sehingga istilahnya kalau orang Jawa itu sambung roso gitu ya. Kita mendoakan apa, kemudian malaikat Jibril datang mengaminkan, nah, sehingga apa yang kita niatkan itu terkabul. Nah, seperti itu yang kita harapkan. Dan itu seandainya itu terkabul, mungkin itu satu gambaran kita dapat itu malam Lailatul Qadar itu. Dan insya Allah semua urusan itu akan berjalan dengan lancar setahun berikutnya gitu ya. Nah, ini berhubung temanya adalah menjemput gitu ya. Jadi bagaimana sebenarnya persiapan apa yang perlu kita persiapkan? Persiapan apa yang perlu kita adakan supaya kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar itu. Yang pertama adalah tentu saja memperbaiki niat. Ya. Niat untuk mendapatkan Lailatul Qadar itu niatnya apa gitu ya? Niatnya ya harus kembali sebaik-baik niat adalah niat untuk mengharapkan ridho Allah. Jadi tidak ada niat supaya dapat jodoh, supaya dapat rezeki lancar, supaya sekolahnya selesai, tidak ada niat itu. Supaya jadi presiden, supaya jadi bupati, itu kan. Niatnya tetap hanya satu, untuk mengharapkan ridho Allah. Tidak boleh ada embel-embel yang lain. Hanya itu. Kemudian yang kedua, dalam rangka menjemput kita mempersiapkan diri untuk istiqomah. Istiqomah untuk mengistiqomahkan amalan-amalan ibadah, baik itu ibadah mahdhoh dalam artian ritual gitu ya, maupun itu ibadah sosial. Mungkin bersedekah, memberikan buka puasa gitu ya. Kemudian juga menunaikan zakat, itu yang jelas untuk ibadah sosial kepada masyarakat kita, atau mungkin kita juga memberikan pengajian, mengajak mengaji gitu ya. Alhamdulillah saya ini di rumah meskipun kecil-kecilan selama pandemi ini ya, karena di masjid dibatasi, kita mencoba tarawih dengan ibu-ibu di rumah. Nah, ini dalam rangka juga untuk mempersiapkan menjemput itu, supaya jangan karena pandemi kemudian kita ibadahnya malas-malasan, gitu ya. Jadi istiqomah dalam artian di sini selalu kita tingkatkan kualitas ibadah ritual kita.
Ya, kalau bisa dibilang gampangan ngomong gitu ya, mungkin Mas Kamim. Gampangan ngomong kalau bisa upayakan sampai kita bisa menitikkan air mata gitu. Sampai bisa menangis gitu di hadapan Allah gitu ya. Supaya kita bisa mendapatkan apa istilahnya? Apa ya? Apa istilahnya? Tarikannya gitu ya, supaya kita mendapatkan apa itu angelnya gitu ya dalam beribadah itu. Kalau kita ibadah sampai ya kita jalankan, kemudian sampai kadang lupa sudah berapa rakaat, ini tadi apa yang saya baca nggak pernah kita hayati, itu kita setelah ibadah itu akan nggak ada yang kita sisakan gitu ya, nggak akan nampak gitu ya. Nah, dalam rangka menjemput Lailatul Qadar ini coba kita tingkatkan untuk ibadah mahdohnya itu, upayakan mulai sekarang perbanyak mohon ampun, perbanyak bertobat, dan ketika kita mohon ampun itu kita gambarkan dosa-dosa apa yang sudah kita lakukan pada Allah gitu ya. Jadi jangan hanya istighfar aja dibaca gitu, tapi tidak pernah membayangkan kesalahan saya apa gitu. Nah, termasuk ini adalah kesempatan yang baik untuk mengingat kesalahan kita kepada orang-orang yang ada di sekitar kita juga, ya, teman-teman kita. Jangan dikira kita ini apa istilahnya maksum ya, yang tanpa kesalahan gitu ya. Kita pasti punya kesalahan itu. Makanya kita ingatkan. Nah, mumpung ini kesempatannya di bulan Ramadan, kita ingat dosa kita kepada orang tua, dosa kita kepada pasangan mungkin juga ya, kemudian pada anak-anak mungkin, keluarga kita, kepada kalau seperti saya mungkin ada para mahasiswa juga. Jadi kesempatan kita untuk mengingat, dan pada suatu hari nanti atau pada saatnya nanti mungkin secepatnya kita minta maaf gitu ya. Nah, khususnya kalau pada pasangan itu enggak usah pakai nunggu lebaran gitu ya. Nanti dosanya dikumpulin nanti kalau pas lebaran acara sungkeman, jangan ya. Itu harus segera gitu ya. Karena itu nanti akan merusak, menghambat nikmat yang akan diberikan Allah, termasuk nikmat 1000 bulan tadi, kalau masih ada riak-riak tadi gitu ya. Jadi anggap saja itu dosa-dosa, kesalahan-kesalahan kita kepada sesama makhluk itu adalah riak-riak. Ya, makhluk di sini tidak hanya manusia, makhluk itu termasuk hewan piaraan, kucing, apalah gitu ya. Kadang saya itu juga sedih ya kalau misalnya melihat ini makhluk yang nggak berfungsi, atau katakan nggak berfungsi, misalnya seperti kecoa. Nah, kecoa itu kalau kita lihat betapa menderitanya dia ketika dia mau mati, ya udah kita siram air enggak mati, kemudian jadi kita itu sebenarnya secara tidak langsung juga menyiksa gitu ya. Nah, ini pun juga harus kita introspeksi gitu. Jadi kita tuh termasuk kepada makhluk yang seakan-akan tidak berfungsi, itu pun kita tetap harus mempunyai etika gitu ya. Kita tetap punya rasa kasih sayang kalau memang kita ingin mendapatkan kasih sayang dari Allah gitu ya. Ya mungkin dengan caranya lah, kalau memang ini kecoa mengganggu, ya mungkin kecoa itu langsung kita membunuhnya dengan cara yang baik, tidak harus dengan menyiksanya gitu. Nah, seperti itu. Nah, karena dalam surat Al-Imran itu disebutkan bahwasanya Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Sesungguhnya ya Allah, Engkau menciptakan ini semuanya tidak ada yang sia-sia gitu ya. Jadi saya kira termasuk kecoa atau nyamuk, semut, itu semuanya tidak ada yang sia-sia gitu ya. Tinggal kemampuan kita sebagai manusia yang terbatas untuk memahaminya, itu kemanfaatannya seperti apa gitu. Ya, itu yang kedua. Jadi kita juga bagaimana kita senantiasa mengistiqomahkan gitu ya. Istiqomah dalam artian juga selain meningkatkan kualitas ibadahnya, kita jaga juga kuantitasnya gitu ya. Kalau misalnya bisa tahajud sampai 8, ya upayakan itu tetap 8 gitu ya. Jangan kalau hari ini 8, besok malah tidak sama sekali gitu. Mungkin karena kecapean, kekenyangan, kesibukan gitu ya. Jadi manfaatkan ini bulan Ramadan ini, malamnya betul-betul kita hidupkan itu ya, dalam rangka menyongsong untuk Lailatul Qadar. Ya. Kemudian ibadah sosial tentu saja, misalnya dengan tadi memberikan apa saja yang bisa kita berikan pada orang-orang, tapi satu syarat yang harus kita apa istilahnya kita jaga, jangan sampai menyakiti, jangan sampai menyakiti hati orang yang akan kita kasih tadi. Silahkan memberi pakaian, misalnya masih pantas pakai, bungkuslah dengan cara yang baik, gitu ya. Jadi seperti hadiah gitu deh. Jangan seakan-akan mentang-mentang dikasih pada pemulung, kemudian taruh di kresek, kemudian bau juga seperti itu. Jangan seperti itu ya. Jadi kan
konteksnya ketika kita mau memberi itu jangan menyakiti hati orang yang diberikan, apalagi mengungkit-ungkit ya, mengungkit-ungkit apa yang pernah kita berikan. Ah, kamu kalau enggak pernah saya kasih kan nggak mungkin bisa, misalnya seperti itu, termasuk mengungkit-ungkit itu. Kemudian yang ketiga, tentu saja kita mempersiapkan diri waktunya ini. Jadi kita upayakan semua agenda-agenda itu selesai. Kalau memang kita mau melakukan itikaf di 10 hari terakhir di bulan Ramadan, itu kita upayakan semua agenda bukber atau mungkin beli kue, pembelian apa istilahnya baju baru, mungkin ada keluarga kita berbagi, selesaikan sebelum 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Bagus lagi kalau sebenarnya kayak baju lebaran itu sebelum puasa bagus lagi, karena mungkin anak-anak perlu dibawa, jadi mereka enggak rewel gitu ya, enggak ada yang bilang haus dan sebagainya gitu ya. Mungkin lebih bagus lagi gitu ya. Tapi seandainya belum tercukupi kebutuhan-kebutuhan itu, upayakan kebutuhan itu diselesaikan di sebelum 10 hari di akhir bulan Ramadan. Jadi upayakan ketika 10 hari di bulan Ramadan itu full kita untuk beribadah secara mahdoh. Ya, jadi mungkin kalaupun misalnya harus mengisi ya mungkin via Zoom ya. Via Zoom bisa ya. Yang penting kita tidak meninggalkan tempat, karena memang itikaf itu kan artinya berdiam diri. Dan salah satu untuk mendapatkan kemuliaan di bulan suci Ramadan itu adalah kita dengan beriktikaf. Nah, cuma persoalannya sekarang mungkin agak susah ya. Beritikafnya itu berdiam dirinya di mana? Karena mungkin sekarang belum semua masjid memberikan fasilitasnya gitu ya. Belum semua masjid memperbolehkan untuk membuka untuk iktikaf gitu ya. Nah, kalau saya pilihannya karena kebetulan kita juga perempuan gitu ya, mungkin akan lebih afdol memang afdolnya di masjid ya toh. Afdolnya di masjid. Tapi seandainya tidak ada masjid, kita upayakan di rumah itu ada sebuah tempat ya. Apakah itu kamar atau mungkin sudah punya musola, kita upayakan untuk khusus untuk beribadah secara mahdoh di situ. Jadi ya kita melaksanakan sholat, zikir, membaca Al-Quran, dan itu kita upayakan secara terus-menerus. Dan usahakan tidak melakukan dosa gitu ya. Jadi kalau bisa HP itu ya kita kendalikan gitu ya. Kalau bisa jangan dilihat konten-konten yang lainnya yang itu membuat dosa gitu ya. Sebaiknya kita hemat untuk berkomentar, hemat untuk apa istilahnya menge-share atau mungkin ada kejadian yang membuat kita mungkin bisa melukai pihak yang lain gitu ya. Jadi supaya ini terjaga kesucian hati kita, juga kesucian niat kita, kemudian juga terjaga segala alat tubuh kita ini dari perbuatan-perbuatan dosa, baik perbuatan kecil maupun perbuatan yang besar, yang nampak maupun yang tidak nampak. Saya kira itu yang perlu dipersiapkan pada saat mau menjemput Lailatul Qadar. Semoga kita semuanya mendapatkan kemuliaan yang merupakan lebih baik daripada 1000 bulan ini, dan semoga kita akhirnya menjadi hamba Allah yang muttaqin, keluar dari bulan Ramadan kita menjadi hamba-hamba Allah yang muttaqin, yang betul-betul bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin 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 ya rabbal alamin. Apabila dalam penyampaian ini ada hal yang kurang berkenan dan seandainya itu salah datangnya dari diri saya sendiri, dan apabila itu benar saya yakin itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Wiwi atas kajian yang sore ini yang sangat mendalam dan memberikan catatan banyak kepada kita sekalian supaya menghidupkan malam harinya, supaya kita bisa bertemu dengan malam kemuliaan. Dan kita nanti suatu saat akan mohon waktunya lagi kepada Mbak Wiwi untuk melanjutkan kajian berikutnya. Terima kasih, selamat berbuka puasa. Semoga puasa kita diterima oleh Allah SWT dan kita akan bersemangat. Masih, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.